Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada hari ini. Seperti yang minggu lalu Bapak mengajarkan tentang materi ciptaan Sang Hyang Widi, dan sekarang Bapak akan kembali menjelaskan dalam pelajaran agama tetapi lain materi, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Tetapi sebelum dilanjutkan pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya, mari kita jangan berhenti berdoa ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita bisa bertemu walaupun lewat daring pada kesempatan ini. Walaupun anak-anak dari rumah belajarnya, tapi sudah kita share melalui WA group, tidak mengurangi arti dan makna. Yang penting anak-anak rajin belajar walaupun lewat WA group. Nah, untuk itu mari kita menundukkan kepala sejenak dan berdoa dengan mengucapkan Panganjali. Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga anak-anak harus belajar dari rumah. Walaupun demikian tidak mengurangi arti dan makna seperti apa yang Bapak bilang tadi. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang materi agama. Yang Bapak bawakan pada kesempatan ini adalah tentang materi Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda yang Bapak bawakan pada kesempatan ini, yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui bimbingan di WhatsApp dan penugasan bersama orang tua murid atau orang peserta didik dapat: 1. Mengenal ajaran Trikaya Parisuda. Dan yang kedua, anak-anak mengenal bagian-bagian Trikaya Parisuda. Dan yang ketiga, mengenal contoh-contoh pelaksanaan dari Trikaya Parisuda. Tapi sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Tapi sebelum Bapak melanjutkan materi Trikaya Parisuda, ada yang tahu tentang makhluk ciptaan Tuhan seperti pelajaran Bapak yang minggu lalu? Ada yang tahu apa saja makhluk hidup yang merupakan ciptaan dari Tuhan? Ada yang tahu? Ya, bagus. Ada yang bilang semua yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa, yaitu ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Nah, itu semua yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan dari ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk selanjutnya, karena anak-anak sudah bisa menjawab sebagai pemanasan di awal pelajaran, anak-anak sudah bisa mengingat kembali apa yang Bapak sampaikan minggu lalu melalui WA group. Dan sekarang Bapak lanjutkan ke materi Trikaya Parisuda. Langkah-langkah pembelajaran awal. Yang pertama, kegiatan diawali dengan doa, dan pendidik menyampaikan rencana kegiatan hari ini melalui WhatsApp group. Dan tadi sudah Bapak menyampaikan doa bersama anak-anak walaupun lewat daring, tidak masalah. Di awal pelajaran tadi sudah Bapak sampaikan. Dan yang kedua, pendidik memberikan tayangan slideshow terkait materi daripada Trikaya Parisuda. Yang ketiga, pendidik menginstruksikan kepada orang tua
untuk mendampingi peserta didik mengamati tayangan slideshow yang diberikan oleh Bapak. Yang keempat, peserta didik bersama orang tua mengenali ajaran Trikaya Parisuda melalui tayangan slideshow yang disediakan. Dan yang kelima, orang tua menstimulasi kemampuan literasi anaknya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh pendidik. Yang keenam, siswa minta mencari contoh yang bersesuaian dengan ajaran Trikaya Parisuda di lingkungan sekitar dan mengkomunikasikannya kepada orang tua. Ketujuh, pendidik meneruskan jawaban melalui orang tua. Orang tua menjelaskan kepada peserta didik. Kedelapan, melalui grup WhatsApp, peserta didik mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru berupa LKPD yang berisi tentang ide pokok dan informasi tentang teks, bacaan, praktik ajaran Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, setelah kegiatan selesai, tugas dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Selanjutnya untuk untuk mendinginkan suasana pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan dan akan memberikan anak-anak pendinginan sedikit tentang Pupuh Sinom yang ada erat kaitannya dengan ajaran Trikaya Parisuda, di mana judul Pupuh ini yaitu tentang Trikaya Parisuda. Nah, untuk itu anak-anak silakan mendengarkan. Semoga nantinya anak-anak bisa meniru apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Nah, Bapak akan mulai. Trikaya Parisuda ingkang edet telu jati wetu saking budi satwa awasanane ngawe becik kai kelak sanelui waci kebabao sadu mana cike kaner malam kayon suci jati ening nyandang tujuh angin ngemban sang yang atma. Nah, kidung ini sangat erat kaitannya dengan apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda adalah 3 perbuatan yang harus disucikan. Itu artinya dari kata Trikaya Parisuda ya. Nah, jadi Tri artinya 3, kaya
artinya gerak atau perbuatan. Parisuda artinya suci. Jadi kata trikaya parisuda artinya 3 gerak atau 3 perbuatan yang harus disucikan. Trikaya parisuda itu terdiri dari 3 bagian. Ada kaika parisuda, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang baik. Yang kedua, wajika parisuda, yaitu perkataan yang baik. Maka dari itu anak-anak berkata harus yang baik, yang sopan, apalagi kepada orang tua dan guru di sekolah. Dengan siapapun itu, anak-anak harus bisa berkata yang baik. Tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, memfitnah, itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh ajaran trikaya parisuda. Yang ketiga, manacika. Manacika, mana artinya pikiran. Pikiran itu ada di otak. Nah, untuk itu kita sebelum bekerja, sebelum berbuat, itu harus dipikirkan lebih dahulu. Sehingga jika pikiran yang baik, dimaksudkan pikiran yang baik akan menimbulkan kesucian diri. Selanjutnya, contoh-contoh daripada kaika Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yaitu kaika artinya kaya, kaika artinya perbuatan, berbuat. Nah, sekarang Bapak menayangkan gambar daripada orang yang perbuatannya baik. Inilah contohnya. Action. Contoh wajika, yaitu perkataan yang baik, yaitu berkata yang sopan. Terhadap siapa kita berkata yang sopan? Kepada guru, kepada orang tua di rumah, terhadap teman juga anak-anak harus berkata yang sopan. Tidak boleh mencaci, memaki, atau memfitnah. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh ajaran trikaya parisuda. Nah, seperti ini contohnya. Wacika, berbicara yang bagus bila menemui orang tua, bagaimana kita berbicara dengan orang tua, bagaimana kita berbicara dengan seorang guru. Contoh manacika, yaitu berpikir yang baik dan benar. Nah, bagaimana kita caranya? Kita harus sembahyang dan sujud ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat beliaulah anak-anak bisa sehat seperti sekarang ini dan bisa menikmati hidup yang harmonis di keluarga, terhadap teman juga. Nah, ini contoh teman yang berpikir yang baik, bersujud ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, Bapak memberi tugas anak-anak sebagai bahan pelajaran yang terakhir untuk menguji kemampuan anak-anak. Bapak akan kasih tugas yaitu mencentang pernyataan yang sesuai dengan pernyataannya. Yang nomor 1, membersihkan halaman. Nah, kalau membersihkan halaman pernyataannya apakah berpikir yang baik, apa berkata yang baik, apa berbuat yang baik. Nah, silakan anak-anak centang di sini mana yang cocok. Ya. Yang kedua, aku suka menolong orang lain. Kalau suka menolong orang lain itu pernyataannya apakah berpikir yang baik dicentang, apa berkata yang baik dicentang, atau berbuat yang baik dicentang. Ya, kalau menolong. Kalau mencabut rumput umpamanya anak-anak, berpikir yang baik. Kalau mencabut apa, berkata yang baik, apa berbuat yang baik. Ya, kalau mencabut rumput. Nah, yang keempat, berdoa melafalkan
Trisandil. Nah, kalau Trisandil itu berpikir yang baik apa, berkata yang baik apa, berbuat yang baik. Nah, yang terakhir, Bapak memberikan tugas anak-anak, yaitu menyampaikan pesan. Kalau menyampaikan pesan itu sifatnya berpikir yang baik apa, berkata yang baik apa, berbuat yang baik. Nah, tugas ini silahkan kerjakan di rumah, nanti setor melalui WA group. Kalau sudah disetor, nanti Bapak akan memberikan anak-anak nilai, akan Bapak share melalui WA group kalian masing-masing. Ya, nah itulah yang Bapak bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, masalah penilaian hasil pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana caranya Bapak memberikan hasil penilaian? Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, dari sikap anak-anak Bapak akan nilai bagaimana anak-anak bersikap kepada teman di sekolah, teman di rumah, dengan orang tua, walaupun dengan seorang guru di sekolah. Nanti Bapak akan, dari sikap Bapak akan menilai anak-anak. Ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini Bapak sudah kasih yang tadi itu, kemampuan anak-anak, berpikir kemampuan anak-anak Bapak nilai dengan jalan, Bapak memberikan tugas seperti tadi. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, keterampilan anak-anak di sini Bapak nilai dari anak-anak berpakaian. Pakaian anak-anak Bapak nilai apakah sudah rapi apa belum. Ya, itu model keterampilan. Di samping itu dalam bermain di sekolah Bapak juga nilai anak-anak bagaimana dengan sikapnya dengan teman kalian. Bapak sudah amati di saat bertemu di pertemuan di lain kali ya, minggu mendatang. Selanjutnya yang Bapak lakukan itu rubrik penilaian yang menyebutkan secara tertulis contoh kegiatan ajaran dari KY Parisude melalui daring dengan kalimat sederhana dan disetor lewat WA group di kelas. Nah, nanti anak-anak disuruh Bapak menulis, ya, menyebutkan secara tertulis contoh kegiatan ajaran dari KY anak-anak di rumah. Bagaimana kegiatan anak-anak? Apakah sudah anak-anak belajar? Apakah anak-anak sudah sembahyang? Apakah anak-anak dalam bertutur kata anak-anak sudah bagus? Nanti Bapak menyuruh Bapak anak-anak untuk menulis itu. Nah, demikian yang Bapak sampaikan. Mungkin ada di antara kalian yang belum mengerti atau yang belum paham, silakan. Ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, Bapak sudahi sampai di sini karena waktu. Dan silakan anak-anak belajar di rumah. Ingat, jaga kesehatan, ikuti protokol daripada kesehatan, yaitu memakai masker dan sanitizer dengan bagus. Ingat, sebelum dan sesudah makan atau dari manapun itu ingat cuci tangan pakai air bersih dan sabun. Setelah itu pakai sanitizer ya, untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah mahal sekali. Nah, untuk itu hanya demikian yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk berjumpa lagi minggu depan dalam acara materi agama Hindu, namun materinya berbeda dengan ini. Nah, Bapak sampai di sini dan Bapak akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om.